Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel Revit ID, teman-teman. Mudah-mudahan kalian semua tidak mengalami kendala dalam mempelajari Revit melalui channel Revit ID ini. Ya, ini merupakan tutorial sambungan dari tutorial sebelumnya tentang layout. Ya, kita sudah berhasil memasukkan gambar ke COP ya, dari S1, S2, S3, S4 sampai S7 ya. Karena ini gambar struktur maka depannya ada huruf S-nya ya. Secara default dari template struktural template yang kita pakai ya. Begini teman-teman, kalau kita ngerubah judul atau penomoran di Revit itu bisa melalui dua cara ya, melalui dua tempat ya. Yang pertama melalui sheet ya. Di sini untuk mengubah penomoran misalkan saya merubah jadi S001 ya. Klik kanan kemudian rename ya. S001. Maka eh, di sini teman-teman nanti akan ikut berubah ya. Ini belum berubah karena ini denah lantai 4. Kalau saya klik dua kali maka di sini akan berubah. Ya, kemudian saya klik denah lantai 1 ya. Klik dua kali denah lantai satunya ya di project browser, kemudian saya klik dua kali di COP-nya ya. Kalau tadi saya melalui project browser mengubah nomornya, sekarang saya mengubah nomornya langsung dari COP-nya ya. Ini klik dua kali ya. Klik dua kali, misalkan saya ubah jadi S002 ya. Kemudian klik di area yang kosong atau tekan enter ya. Klik, maka di project browser pun ikut berubah ya teman-teman ya. Silakan coba semua layout teman-teman beri penomorannya. Kemudian kalau kita zoom di COP-nya, di sini ada denah lantai 1 ya. Terus di bawahnya ada project number. Project number ini bisa diklik dua kali ya, karena di project browser itu enggak tampak ya. Adanya hanya ada di COP. Maka melalui COP ini bisa langsung diklik dua kali ya. Project number misalkan 2020-001 ya. Project tahun 2020 nomor 1 ya. Date ya. Tanggal misalkan tanggal 17 ya 10 2020 tanggal sekarang. Kemudian author ya, atau drawn by atau digambar oleh misalkan Agus ya. Kemudian check by misalkan Budi misalkan ST ya, sarjana teknik karena gambar struktur ya. Kemudian di sini ada owner ya. Owner bisa diklik dua kali. Klik dua kali, misalkan di sini saya kasih nama PT XYZ ya. Di sini ikut berubah. Nah, di sini saya lupa teman-teman, ini data apaan ya? Saya lupa kemarin ya. Kita bisa lihat ya, karena kalau diklik dua kali dia langsung ya, langsung ke pengisian form teksnya ya. Nah, sementara saya lupa ini sebenarnya itu untuk data apa. Nah, teman-teman kalau menemui hal seperti ini bisa klik dua kali ya kopnya, atau klik satu kali kemudian edit family ya. Nah, setelah edit family maka Revit akan membuka file family ya, yaitu file family cop, namanya a2metric.rfa. RFA itu Revit family. Jangan lupa teman-teman ya, tipe-tipe file di Revit silahkan pelajari di video-video sebelumnya ya. Ada RFA, ada RFT, ada ya, ada Revit file, terus ada Revit template ya.
ada RVT, RFT, RFA ya. Silakan ada satu lagi ya, saya lupa itu. Silakan teman-teman browse ya atau setel video-video sebelumnya. Nah, kemudian saya zoom. Di sini ternyata muncul setelah client name tadi di tampilan owner ya atau client name ya, ada project name ya. Ternyata di sini datanya adalah data untuk project name. Saya balik lagi ke Revit project-nya. Ya, tadi kita lantai satu ya. Lantai satu atau lantai berapa? Ya. Nah, ternyata di sini eh, datanya adalah project name ya. Project name ya. Jadi project name kita misalkan isi misalkan Office XYZ ya. Baru misalkan Office XYZ baru ya. Nah, di sini sudah tampak. Nah, kemudian kalau kita geser lagi nanti ada number ya, nomor, deskripsi sama tanggal. Nanti kita akan bicara lebih jauh tentang cara membuat revisi ya. Ya, ini adalah space untuk revisi. Misalkan revisi 1, deskripsinya nanti apa, tanggalnya berapa. Revisi 2, deskripsinya apa, tanggalnya berapa. Nah, kalau kita geser ke atas lagi, teman-teman ada konsultan ya. Di sini ada 4 blok konsultan ya, masing-masing eh, saling berkaitan ya. Misalkan di sini ada konsultan yang pertama konsultan arsitek, kemudian kedua konsultan struktur, kemudian yang ketiga konsultan ME atau mechanical electrical ya. Nah, kalau saya klik di sini ya, Revit akan mengajak kita untuk membuka file .rfa ya. Tadi sebenarnya sudah dibuka, ini hanya masuk ke tab saja, masuk ke file apa window lain ya. Nah, kalau kita geser ke atas di sini ternyata merupakan teks biasa ya. Teks biasa ini juga teks biasa, ini juga teks biasa. Nah, maksudnya teks biasa itu apa? Jadi kalau kita bicara COP ya, itu ada dua jenis teks ya. Yang pertama adalah teks biasa ya. Ini bisa diisi data atau ditulis secara langsung ya. Yang keduanya adalah teks label ya. Jadi ada teks biasa, ada teks label. Tandanya apa? Kalau teks label itu nggak bisa diklik dua kali ya. Kemudian ketika diseleksi teks label itu ada muncul aktif edit label ya. Ada muncul tulisan edit label. Kalau teks maka tidak muncul edit label. Ya, jadi untuk membedakan yang paling gampang kalau teks biasa itu bisa diklik dua kali ya. Kalau teks label itu nggak bisa diklik dua kali. Ya, itu tandanya beda beda yang cara membedakan yang paling gampang antara teks dan label. Nah, di sini konsultan misalkan konsultan uh, ARS ya, konsultan arsitek, misalkan Jalan Irian Jaya ya. Nah, kemudian saya klik di sini ya. Ternyata di sini wrapping text ya. Terjadi wrapping text. Text itu uh, turun ke bawah. Kita bisa geser dengan cara klik dotnya kemudian geser. Jika ini terlalu sempit, teman-teman bisa hapus saja ya. Ini juga misalkan hapus saja boleh ya. Nanti urutan teksnya bisa ke bawah ya. Dari konsultan arsitek, konsultan misalkan konsultan struktur ya. STR ya misalkan. Saya geser
Ya, saya geser ke sini ya supaya agak panjang, supaya space-nya lega. Nah, address-nya silakan teman-teman isi sebagai simulasi supaya terbiasa ya, supaya terbiasa konsultan struktur juga. Nah, untuk menambahkan dari teks sebelumnya kita copy dulu ya. Bisa di copy seperti biasa. Klik ya, sorry, kepencet move, klik kemudian copy ya. Silakan klik geser ke bawah, kemudian oke. Misalnya sini diisi dengan uh, ME ya, konsultan ME ya. Silakan ini teman-teman dirubah sesuai dengan uh, kemauan teman-teman sebagai latihan simulasi ya. Latihan simulasi melengkapi isi kop ya. Nah, di sini sudah saya rubah ya. Ada konsultan acek, konsultan struktur, konsultan ME ya. Nah, kemudian saya balik lagi ke apa? File project ya, latihan Revit ID ya. Nah, di sini ternyata belum berubah ya. Selama file RFA-nya tadi belum di-load ya, belum di-reload, maka di sini tidak akan berubah. Maka dari itu kita mesti reload dulu setelah uh, apa teks ini kita rubah ya. Klik load into project. Kemudian pilih override the existing version ya. Nah, sekarang teman-teman lihat bedanya ya. Tadi ada 4 blok, sekarang ada 3 blok ngurut ke bawah. Ya, jadi cara untuk merubah atau melengkapi isi kop itu seperti itu. Nah, setelah ini sudah dirubah ya teman-teman, saya close hidden windows, artinya menutup uh, jendela-jendela yang terbuka ini ya. Saya close hidden windows sehingga hanya tersisa 2 jendela dari file Revit ID sama Revit Family Corp-nya. Setelah itu ya teman-teman bisa save ini ataupun di close tanpa save ya. Saya klik no. Nggak apa-apa di close tanpa save karena ini sudah di reload. Jadi tidak berpengaruh terhadap tampilan yang sudah di reload. Itu teman-teman cara untuk melengkapi kopnya. Jangan lupa teman-teman uh, klik subscribe supaya teman-teman dapat update-nya secara langsung dari aplikasi YouTube. Kemudian bantu share ya teman-teman supaya teman-teman yang lainnya juga bisa ikut belajar dari channel Revit ID ini. Ya, mungkin itu dulu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.